what we studied last week? Do you remember what we studied last week? Simple? Okay, simple past tense. Do you remember what is simple past tense? Is it? Simple past tense is now about action. Yes. Yes, good. Thank you, Sandra. Okay, and now we will study about before we start our assessment. I will give you some hint here. I have a form of simple past tense here, and you choose one and you match with the verb one. Example. I called your name and you must look for match the verb 1 and verb 2. So you choose one of them to write a sentence from this verb. You understand? Okay, I use definition. I have beberapa kata verb 1 dan verb 2. Nanti saya panggil nama kalian dua anak. Terus kalian menyusun match antara verb 1 dan verb 2-nya. Terus setelah kalian udah match semuanya, kalau udah benar, kalian boleh pilih salah satu untuk pilih satu teman. Kalau mas choose your friend and you write it make a sentence in the right form. Understand? Yeah. Okay, let's begin. Ratu pendiam Bapak. Laili. Ada nggak? Kemudian sama Ratu. Belum. Saya Ratu Laili. Ayo. Kalian cari verb satunya, terus verb 2-nya disebelahnya satu verb 2. Dilihat dulu, dilihat. Satu ya Bapak. Jangan tanya temennya. Kalimat yang salah ini. Awal. Nasa. Ya, kurang Kak. Kurang yang mana? Kurang Inggris. Ayo. Nanti petugas Kak. Ayo, salah satu dilihat dulu sini. Satu Kak. Yang kedua kamu. Kami. Aku pengen dikenal. Oke, Mus, right? Yuk kamu, Yomis. Sina, sama semuanya. Bikin kata super besar. Enggak, ini dulu. Cari verb 1 dan verb 2-nya dulu. Banyak-banyakan. Tuh. Tadi verb 1 dan verb 2-nya. Iya nih, verb 1 kamu cari verb 2-nya apa? Oke, thank you.
amat lah. Jadi kalian harus cari paragraf mana dan kalian gak boleh contek-contekan lagi. Kalau kalian bingung, sekarang suatu hal. Harus dibaca, dicermatin. Gimana? Kalian dulu yang ke-2 sampai 6. Nanti yang satu aku cari. Ya apa gambar bebek? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ini aku mau menjelasin bagian orientasi, komunikasi sama resolusinya ya. Di sini tuh ada cerita tentang kura-kura sama bebek. Jadi di sini tuh ceritanya kura-kura itu pengen lihat dunia tuh kayak gimana gitu loh. Soalnya kura-kura kan punya punya rumah di punggungnya. Terus kura-kura itu kan jalannya pendek, jalannya itu lambat soalnya kakinya tuh pendek. Jadi kura-kura tuh iri lihat temen-temennya itu pada bisa terbang, temennya tuh bisa lari cepet, sedangkan dia tuh nggak bisa lari cepet, nggak bisa terbang juga, soalnya nggak punya sayap. Jadi dia itu pengen lihat dunia itu kayak gimana sih. Terus akhirnya dia itu pergi ke bebek. Buat ngapain dia pergi ke bebek? Dia itu cerita ke bebek kalau dia itu punya masalah kayak gitu. Nah terus akhirnya bebek itu membantu si kura-kura ini buat bisa melihat dunia. Akhirnya si kura-kura ini itu dibawa terbang sama bebek, tapi dengan satu syarat, dia itu nggak boleh buka mulut. Tapi pas dia terbang, dia itu malah buka mulut, ya akhirnya dia itu malah jatuh guys. Nah gitu ceritanya. Nah di sini tuh ada orientasi, komunikasi sama resolusinya. Orientasinya itu bagian paragraf 1, 2. Orientasinya itu paragraf 1 sama kedua, sedangkan yang komunikasinya itu paragraf ke-3, 4 sama yang ke-5. Sedangkan di sini resolusinya paragraf ke-6 dan ke-7. Nah, gitu ya guys. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi di sini Yaumi menjelaskan pendapat tugas dari kakak Jazil yang bertugaskan menyusun puzzle story-nya. Di sini puzzle story-nya berisikan the stories and the duck. Di sini menceritakan bahwasannya suatu hari itu ada kura-kura dan
diajak terbang. Dan kemudian akhirnya si kura-kuranya pun jatuh. Namun di balik semua itu ada kura-kura yang menyesali perbuatannya. Jadi di sini orientasinya dari paragraf pertama dan kedua, komplikasinya dari paragraf ketiga sampai kelima, dan resolusinya paragraf ke-6 dan 7. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini mau merepresentasikan dari tugas tadi tentang puzzle story, yaitu melakukan puzzle tentang cerita ini, yaitu cerita tentang kura-kura dan burung. Terus yaitu ceritanya tentang si kura-kura ini iri loh melihat burung bisa terbang. Terus akhirnya dia itu pengen bisa terbang. Akhirnya si burung tadi itu burungnya itu ngasih tahu boleh ikut terbang dengan ranting pohon. Terus dia tuh disuruh gigit dan jangan membuka mulutnya. Tapi ketika ada gagak terbang itu dia tuh menjawab salam sedikit, akhirnya dia tuh melepas mulutnya dan akhirnya dia terjatuh. Dan pesan moral di sini yaitu kita tuh harus perintah itu harus dilaksanakan dengan yang baik gitu. Terus habis itu di sini yang menjelaskan orientasi yaitu yang paragraf 1 dan 2, komplikasinya itu paragraf 3, 4 dan 5, dan resolusinya itu paragraf 6 dan 7. Dan cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adi. Saya akan mempresentasikan dari cerita yang saya bikin jadi komik seperti ini. Jadi panel pertama ini menceritakan bahwa kura-kura ini ingin terbang. Nah, karena dia selalu melihat burung di atas, jadi dia ingin terbang. Lalu panel kedua, bebek ini mendengar, ada dua bebek yang mendengarkan bahwa si kura-kura ini ingin terbang. Lalu si bebek yang pertama mengatakan, kita bisa membantumu. Nah, terus bebek yang kedua mengatakan, kamu cukup saja menggigit sebuah stik atau rantai. Lalu kamu saat kita terbangkan, kamu jangan sekali-sekali membuka mulut. Nah, lalu diceritakan panel ketiga, ini menceritakan bahwa mereka tuh sudah terbang. Nah, si kura-kura ini pemikirannya adalah bahwa melihat dunia dari sini terlihat amazing, terlihat epic begitu. Nah, lalu diceritakan selanjutnya di panel keempat bahwasanya gagak. Mereka ini bertemu dengan gagak. Lalu gagaknya mengatakan, wah ini adalah rajanya kura-kura. Lalu pemikirannya kura-kura mengatakan, iya benar, ini aku, that's me. Lalu seketika saja bahwa mulut kura-kura itu terbuka, lalu mengatakan, why is your time? Lalu terjatuh. Seperti gambar nomor 5 ini, bahwasannya kura-kura telah terjatuh. Lalu pesan moralnya adalah sekali kita jika diamanai, kita diperingati, kita tuh jangan sekali-kali melanggarnya. Seperti ini saat dia ingin sudah melihat ke langit, malah dia membuka mulut, jadi dia terjatuh. Jadi sesekali jangan sekali diam saja, tidak usah begitu. Jadi pesan moralnya yang kita bisa tangkap itu bahwa jika ada peraturan kita harus melaksanakannya, jangan sesekali kita melanggarnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Khalifah Islamia dari kelas 10C. Saya akan mempresentasikan tentang gambar saya. Gambar yang pertama ialah ada seorang kura-kura yang sangat ingin sekali untuk terbang. Terus yang kedua, saat bebek-bebek itu turun, kura-kura itu menanyakan kepada si bebek, dia sangat ingin terbang. Akhirnya kura-kura itu dibantu sama si bebek untuk terbang dengan ranting. Lalu saat terbang pun kura-kura itu mengagumi dunia dari bawah. Dia sangat mengaguminya dari bawah. Lalu saat ada gagak yang bertanya, kura-kura itu menjawab. Lalu kura-kura tidak sengaja untuk
his house on his bed. No matter how hard he tried, he could not travel. People say Jupiter punished him because he did not go to wedding Jupiter, even when he was invited. After years, the tortoise felt sad. He saw birds flying happily and animals like the hare and the chipmunk running fast. They were all excited to explore the world. The tortoise wanted to explore too, but he had a heavy shell and short legs. He could hardly move. One day, he met two ducks and told them how he felt. "We can help you see the world," sighed the duck. "Bite this stick with your mouth, and we will fly into the sky," said the duck. But don't speak or something bad might happen. The tortoise was very happy. He held the stick tightly in his mouth, and the duck held the stick on both sides, and together they flew up into the sky. A crow saw them flying and was shocked. "That must be the king of the tortoise," said the crow. The tortoise felt proud and wanted to reply. He opened his mouth to say, "Why, of course," but the stick fell out of his mouth, and the tortoise dropped to the ground. He hit a rock and broke into bits. The moral: curiosity and pride can lead to trouble. Thank you very much. I apologize to you. I have many mistakes. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai semua yang tadi udah presentasi dan udah kalian sudah mengerjakan sesuai dengan minat kalian. Kita akan akhiri pertemuan untuk hari ini. Tadi kita udah pelajari apa aja yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini. Puzzle story. Oke, so kira-kira bagaimana perasaan kalian untuk hari ini? Happy. Thank you for your nice session. So next week we will do summative before you real examination. I will give you summative about simple past tense.